Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Serang. Bertemu lagi dengan saya Gofar Ismayaji, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 5 Kota Serang. Saat ini kita masih membahas terkait tentang materi ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui belum apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Ketika kalian ditanya terkait tentang maritim, apa yang ada di dalam benak kalian? Tentu yang ada di benak kalian adalah tentang laut. Nah, tetapi samakah ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Apakah kalian bisa membedakan apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Keduanya adalah suatu hal yang berbeda. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah laut dan pesisir serta darat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu adalah ekonomi kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, gelanggang kapal dan perawatannya, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Itu adalah ekonomi maritim. Setelah kalian tahu terkait tentang ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, tentu kalian bisa membedakan sekarang mana yang disebut dengan ekonomi kelautan dan mana yang disebut dengan ekonomi maritim. Kalian bisa kerjakan tugas kalian di halaman 169 di dalam buku paket kalian sehingga lebih jelas. Nanti saya bisa melihat apakah kalian sudah paham terkait tentang ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Tapi sebelum itu kita membahas terkait sektor-sektor dalam ekonomi maritim. Yang pertama itu adalah sektor pelayaran. Kita harus ketahui bahwasanya Indonesia itu memiliki laut yang luas sehingga sektor pelayaran jadi sektor yang potensial untuk dikembangkan. Tapi apa yang perlu dikembangkan? Yang pertama itu adalah jumlah kapal yang harus memadai untuk menunjang bertumbuhnya sektor pelayaran. Yang kedua itu adalah pelabuhan yang harus selalu dikembangkan. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang bekerja dalam sektor pelayaran agar bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja luar. Yang kedua itu adalah sektor perikanan. Dengan wilayah laut yang luas, kita harus tahu bahwasanya pasti Indonesia memiliki produksi ikan yang juga banyak. Pemerintah dengan programnya Mari Makan Ikan atau Ayo Makan Ikan itu diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir atau di wilayahnya nelayan seperti itu. Yang ketiga itu adalah sektor pariwisata bahari. Harus kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki wilayah laut yang indah. Contohnya adalah Raja Ampat. Ini adalah satu contoh pariwisata bahari. Harus senantiasa ditingkatkan. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada. Ya, sehingga ketika ditingkatkan ini mampu menyerap tenaga kerja. Yang kedua itu mampu mendatangkan investor untuk menanamkan modal sehingga mampu mengembangkan pariwisata tersebut. Dan yang ketiga itu adalah mampu memaksimalkan potensi alam. Nah, ini yang harus ditingkatkan dalam ekonomi maritim. Kemudian kita bahas terkait tentang ekonomi agrikultur. Apa yang disebut dengan ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Nah, kita harus tahu bahwasanya negara kita adalah negara agraris. Sehingga ekonomi agrikultur ini adalah suatu ekonomi yang potensial atau potensial dikembangkan di Indonesia. Apa sih sebenarnya faktor-faktor pendorong adanya ekonomi agrikultur di Indonesia? Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah keanekaragaman hayati. Kita harus ketahui bahwasanya ya, Indonesia itu beriklim tropis dan tanahnya subur sehingga menumbuhkan beberapa tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Dan tentu Indonesia juga memiliki tanah yang subur sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus ketahui bahwasanya
Indonesia memiliki lahan yang besar. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu memiliki lahan potensial untuk dimanfaatkan sebagai pertanian itu sangat luar biasa sekali, sehingga pemaksimalan lahan ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi bagi Indonesia. Yang ketiga itu adalah tenaga kerja. Kita harus ketahui bahwasanya Indonesia dengan negara agrarisnya memiliki penduduk yang juga banyak, sehingga penduduk-penduduk yang banyak ini adalah mereka yang potensial untuk mengembangkan ekonomi agrikultur di Indonesia. Yang keempat itu adalah pasar. Pasar sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk dari ekonomi agrikultur atau hasil-hasil pertanian yang telah ditanam atau yang dihasilkan oleh para petani. Nah, sekarang bagaimana sih strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Yang pertama, itu bisa dilakukan dengan eco-farming. Eco-farming itu apa? Eco-farming itu adalah pengembangan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, itu adalah distribusi pupuk. Kita harus ketahui bahwasanya petani itu harus menghitung kebutuhan pupuknya dalam 1 hektar tanah lahannya dalam 1 tahun. Ketika itu bisa dihitung berapa kebutuhan pupuknya, pemerintah mampu memberikan atau pemerintah mampu menstok pupuk untuk kebutuhan para petani, sehingga diharapkan tidak ada kekurangan pupuk dan hasil pertanian yang meningkat. Dan yang ketiga itu adalah irigasi. Tentu kita ketahui bahwasannya dalam hal pertanian tentu tidak lepas dari irigasi. Irigasi yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Sehingga dengan pembangunan irigasi yang baik dari pemerintah diharapkan pertanian di Indonesia mampu meningkat. Itu strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan agrikultur atau ekonomi agrikultur di Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan nanti bisa kita bahas lewat grup WhatsApp yang sudah ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap di rumah dan jaga kesehatan serta ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.